Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan, bertemu lagi kita dalam Bina Iman hari ini, di mana kita masih mengambil tema yaitu penuh oleh Roh Kudus. Nah, kita sedang mempelajari dalam kitab Efesus pasal yang keempat, yaitu yang berbicara mengenai manusia baru, di mana di dalam ayat 17-18 kita diingatkan supaya bagaimana kita dalam pola hidup kita tidak lagi menggunakan pola pikiran dan gaya hidup yang lama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk berubah, untuk menjadi manusia yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, hari ini khusus kita akan belajar mengenai dua ayat dalam ayat yang ke-28 dan ayat 29, di mana kita akan melihat dalam konteks ayat-ayat ini apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai manusia baru. Dan untuk hari ini saya memberi judul di dalam renungan kita ini adalah yang masuk dan keluar menjadi berkat. Ya, kita akan membaca lebih dulu dalam ayat yang 28, di mana firman Tuhan dalam Efesus 4:28 berbunyi demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini adalah yang saya maksud dengan yang masuk di dalam kehidupan kita, itu biarlah menjadi berkat. Yaitu apa? Janganlah kita di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru memasukkan hal-hal dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang tidak berkenan dalam Tuhan. Yaitu seperti yang firman Tuhan katakan, dengan mencuri. Mencuri ini menggunakan kata yang berarti juga menggelapkan, atau dalam arti mengambil secara gelap, bukan dengan cara yang adil, dengan yang sejujur-jujurnya. Saya teringat akan seorang businessman rekan saya yang dahulu dia mempunyai pola hidup yang dalam bisnisnya adalah seperti yang demikian. Dia menggunakan cara-cara yang tidak benar lah boleh dikatakan. Tapi kemudian ketika dia mengenal Tuhan lebih dalam, Tuhan mengingatkan dia untuk mengubah cara hidupnya. Cara dia berbisnis, cara dia menghasilkan atau cara dia mendapatkan sesuatu untuk kehidupannya. Dan dia mulai belajar untuk hidup dengan terang. Dan akhirnya dia semakin diberkati dengan kerja kerasnya. Dia berjuang dengan berjerih payah. Kata bekerja keras di sini dalam bahasa Inggrisnya labor, ya, di dalam bahasa aslinya mempunyai arti bekerja sampai betul-betul kita merasakan perjuangan, mungkin kelelahan secara fisik. Tapi tentunya jangan sampai kita sakit, ya. Kita harus tetap bijaksana. Namun yang intinya adalah kegigihan dia untuk mendapatkan sesuatu dengan kerja kerasnya, bukan dengan cara yang gampang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kemudian sekarang ketika dia diberkati, dia mulai bisa membagikan juga berkat kepada orang-orang. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga bisa membagikan berkat pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, di mana ketika dia berubah, berkat-berkat dari Tuhan pun berubah, terutama berkat damai sejahtera, bukan berkat-berkat jasmani semata. Nah, oleh karena itu yang pertama, biarlah yang masuk dalam kehidupan kita, ya, kita dapatkan dari berkat Tuhan kerja keras kita, itu adalah berkat yang boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Yang kedua adalah yang keluar juga harus menjadi berkat. Kita baca ayat yang ke-29. Ayat 29 dalam Efesus 4 berbunyi demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, hal yang kedua ini juga Tuhan minta sebagai manusia baru, apa yang keluar dari kita. Seperti firman Tuhan berkata, kata-kata kita itu keluar dari hati kita, perbendaharaan hati kita. Bila hati kita penuh dengan damai, sukacita, kasih, dan pengenalan akan Tuhan yang benar, serta pimpinan Roh Kudus, maka perkataan kita seyogyanya adalah perkataan yang baik, yang tentunya diminta oleh Tuhan seperti firman Tuhan katakan ini, yang membangun orang lain. Perkataan kotor itu mempunyai arti apa? Kotor itu berarti pertama juga tidak baik, kedua tidak berguna, tapi juga kata yang lain adalah mempunyai arti tidak bermoral. Seringkali kita dalam mungkin berkata-kata secara emosional, atau mungkin kadang-kadang kita bercanda
bahasa Jawanya guyon gitu ya. Guyonan kita itu seringkali itu menggunakan kata-kata yang tidak berguna, bahkan cenderung melecehkan atau mendiskreditkan orang lain. Tuhan tidak mau demikian. Sebagai manusia baru, Tuhan mau kita menjadi berkat supaya orang yang mendengarnya mereka mendapatkan apa? Kasih karunia, berkat kasih karunia. Nah, dua hal ini kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama adalah biarlah apa yang masuk dalam hidup kita, yang kita dapatkan, kita peroleh dengan kerja keras yang benar, bukan dengan cara yang dengan mencuri dan yang tidak benar. Dan yang kedua, apa yang kita keluarkan, kata-kata itu keluar dari hati yang baik, hati yang benar, yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kata-kata kita pun menjadi berkat, membawa kasih karunia bagi orang lain. Demikian, biarlah hari ini kita boleh merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.